uh, bersatunya kita ini dengan khilafah. Bersatunya kita ini dengan. Kenapa bersatunya dengan khilafah? Sebelum dilanjutkan saya sampaikan, siapa saja boleh bertanya dan tidak perlu antum berpikir nanti Ustadz ini tersinggung. Nah, ya, fair saja. Antum tanya setajam-tajamnya silahkan. Ya, mau mengkritik setajam-tajamnya silahkan. Nggak usah takut tersinggung. Oh nanti kalau saya salah ngomong Ustadz ini nanti tersinggung. Nggak usah. Walaupun ya tetap karena kita orang beriman, ya tetap dalam akhlakul karimah ya. Tidak dalam bentuk yang tidak sopan, tapi setajam apapun tidak apa-apa, ya, insyaallah. Kenapa kok bersatunya dalam khilafah? Kenapa enggak di organisasi-organisasi lain? Bahkan yang sudah ada organisasi lain yang terlebih dahulu. Kenapa dengan khilafah? Dari dulu perintah bersatu itu turun kepada Rasulullah dan para sahabat, ya. Bukan turun kepada kita sekarang, ya. Perintah bersatu yang turun kepada Rasulullah dan para sahabat itu dilaksanakan oleh mereka radhiyallahu anhum ajma'in. Berarti ada contoh pelaksanaan bersatu, ya kan? Kita diperintah sholat. Di dalam Al-Quran diperintah sholat. Aqimus sholah, kata Allah. Tegakkan sholat. Ada nggak di Quran rincian bagaimana ruku, bagaimana sujud, bagaimana? Nggak ada kan? Tapi dicontohkan oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Kalian sholatlah sebagaimana melihat aku sholat. Berarti ada contoh sholat, ya. Maka kalau kita sholat tidak mengikuti contoh, maka tidak dapat pahala, ya. Allah sebutkan dalam Quran, "Kulu washrobu," makan dan minum. Oleh para sahabat dilaksanakan nggak ayat ini? Oh, dilaksanakan. Ayat kulu washrobu itu dilaksanakan. Berarti ada contohnya. Contoh makan dan minum yang seperti Rasulullah dan para sahabat bagaimana? Makan dengan kanan, minum dengan kanan. Kita sengaja misalnya, nauzubillah min dzalik, sengaja mau minum dengan kiri, dapat pahala enggak? Enggak dapat pahala. Walaupun kenyang ya, kenyang juga. Tapi enggak dapat pahala. Masuk WC saja, kalau tidak ikut tuntunan Rasulullah, enggak dapat pahala. Iya kan? Padahal cuma maaf BAB. Orang kafir-kafir juga BAB juga ketika dia kebelet ya. Kita juga begitu. Asal masuk WC, asal masuk, asal keluar. Dapat pahala enggak? Enggak dapat pahala. Ikut tuntunannya bagaimana? Oh, saya kaki kiri dulu masuk. Kenapa? Karena ikut tuntunan. Dapat pahala. Ya kan? Ini bersatu ini suatu bukan hal yang kecil, ya. Dan perintah bersatu ini wa'tasimu bihablillahi jami'an itu bukan perintah main-main. Apa kira-kira rasional enggak bahwa tidak ada contoh bersatu di zaman Rasulullah sehingga kita boleh bersatu semau-mau kita? Enggak mungkin kan? Enggak mungkin. Dulu umat dulu itu bersatu itu Rasulullah dan para sahabat melaksanakan perintah Allah, diperintah bersatu. Nah, kita sekarang kalau mau bersatu bagaimana? Mau bersatu yang dapat pahala apa bersatu yang tidak dapat pahala? Kalau mau bersatu yang dapat pahala, ikuti bagaimana bersatunya Rasulullah dan para sahabat. Kalau mau bersatu asal-asalan tidak dapat pahala, ya terserah ikut saja bersatu yang lain-lain. Ya. Kalau mau sholat yang dapat pahala, yang mimpin sholat namanya siapa? Imam. Dia fasih, kalau dia tidak fasih gimana? Tetap imam atau ganti namanya ketua satu? Kan? Tetap imam kan namanya. Bacaannya belepotan. Ya tetap imam juga namanya yang mimpin sholat. Ya. Yang mimpin umat bersatu ini, zaman Rasulullah namanya Nabi. Setelah Rasulullah namanya Khalifah. Apa kemudian kalau dia tidak memenuhi syarat kita ganti namanya yang lain? Padahal sudah ada contohnya. Kenapa kita karang-karang sendiri? Nah, maka kita mengajak orang beriman dengan penuh kesadaran kembali kepada contoh supaya kita tidak si A ngajak bersatu, si B ngajak bersatu menurut si A. Ini bersatu menurut si B. Ya akhirnya tidak bersatu-bersatu kita. Kenapa tidak ikut contoh? Kalau ikut contoh, beres dia kan? Nah, itulah yang kita mau mengajak itu. Baik, mungkin ada yang